Hai semuanya, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana tuna kalengan diproses dari ikan tuna segar. Dan kita juga akan melihat bagaimana China membudidayakan abalone dalam jumlah besar, dalam kolam yang menyerupai habitat alaminya. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat bagaimana kanguru diburu, dan diproses di pabrik pengolahan makanan. Tahukah kalian bahwa lebih dari 7 juta metrik ton tuna, ditangkap setiap tahun untuk membuat tuna kalengan? Makanan yang disukai ini telah menjadi makanan pokok dalam pola makan kita selama lebih dari 1 abad. Penasaran tentang bagaimana tuna segar diolah, menjadi kaleng-kaleng kecil yang rapi di rak dapur kalian? Mari kita telusuri. Kita mulai dari balik layar kapal penangkap ikan besar, kapal besar yang pergi melaut, dan terkadang tinggal di laut 4 minggu, dalam upaya untuk menangkap tuna terbaik. Untuk menjaga kesegaran tuna itu cepat didinginkan, atau dibekukan setelah penangkapan. Penanganan di atas kapal pendinginan melibatkan penyimpanan ikan pada suhu rendah, sementara pembekuan ikan pada suhu di bawah 0. Tuna kemudian diangkut ke pengalengan untuk menjalani pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya para pekerja terampil dengan hati-hati, mengeluarkan organ dalam dari tuna, untuk membuat pemrosesan lebih efisien. Tuna besar dipotong menjadi potongan-potongan yang dapat diatur, sementara ikan berukuran lebih kecil akan tetap utuh. Setelah pemrosesan awal, tuna akan dimuat ke rak logam, yang didorong ke dalam ruang memasak bertekanan uap besar, yang disebut retort. Setelah tuna masak pengukus itu ditarik keluar dari retort, kemudian troli atau rak dipindahkan ke ruang pendingin, untuk didinginkan sebelum dipindahkan ke tahap berikutnya. Tuna yang sudah masak kemudian memasuki proses pembersihan akhir, yang terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama yaitu menguliti, melibatkan pembuangan kepala, sirip, ekor, dan kulit. Tahap kedua yaitu pembersihan akhir yang melibatkan pembuangan tulang belakang, tulang peniti, dan daging merah. Memoles potongan ikan akan mendapatkan scrap trim, dan polesan menyiapkan filet yang bagus, cocok untuk pengalengan. Tahap selanjutnya pekerja akan mengatur daging tuna, pada garis yang melekat pada roll. Sebagai hasilnya daging dihancurkan di bawah roll, dan kemudian kaleng diisi dengan daging tuna oleh mesin. Proses pengalengan tuna di pabrik modern berada pada tingkat yang sama sekali baru, semuanya otomatis oleh jalur pengalengan, dan mesin isian. Sementara pekerja pengalengan harus memeriksa berat kaleng lagi, dan menyesuaikan berat kaleng, untuk memastikan mereka dikemas dengan berat yang benar, dan semuanya sama rata. Kaleng yang sama diisi dengan tuna yang dimasak, bersama dengan media yang dipilih, biasanya air garam atau larutan garam, dan minyak. Setelah diisi dengan minyak atau air garam, kalengan tuna dipindahkan lebih jauh ke mesin penyegel. Di sini mereka disegel dengan rapat, untuk mencegah udara masuk dan untuk menjaga kesegaran produk. Setelah produk sepenuhnya dikalengkan, itu akan melalui sabuk konveyor ke mesin pembilas, untuk membersihkan kaleng. Di seluruh proses produksi, langkah-langkah kontrol kualitas yang ketat diterapkan, dan sampel diambil secara teratur, untuk menguji dan analisis untuk verifikasi keamanan, dan kualitas produk.
Kemudian pekerja menumpuk kaleng lapis demi lapis, hingga wadah rangka besi penuh, sebelum memasukkannya ke dalam mesin sterilisator. Kaleng yang tersegel menjalani proses sterilisasi panas, untuk menghancurkan bakteri enzim, atau mikroorganisme yang tersisa. Langkah ini penting untuk memastikan keamanan tuna kaleng, dan memperpanjang masa simpannya. Setelah sterilisasi, kaleng didinginkan dengan cepat ke suhu yang aman. Ini membantu mempertahankan kualitas tuna, dan mencegah pemasakan lebih lanjut, yang dapat mempengaruhi tekstur dan rasa. Produk yang sudah jadi ditumpuk di atas palet, untuk disimpan selama seminggu. Sebelum dipindahkan ke tahap pengemasan, palet dimasukkan ke dalam sabuk konveyor, ke arah pengemasan, di mana produk akhir akan diberi label sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Kaleng diberi label dengan informasi penting seperti nama produk, tanggal kadaluarsa, kandungan nutrisi, dan merek. Kaleng kemudian dikemas dengan hati-hati ke dalam kantong atau kotak untuk pengiriman dan distribusi. Tahukah Anda, bahwa seekor abalon dapat dijual dengan harga lebih mahal, daripada sepotong steak di restoran bintang 5, kerang mewah ini bukan sekedar makanan lezat, ini adalah industri yang sedang berkembang pesat dengan nilai miliaran. Kali ini saya akan mengajak kalian menjelajahi, dunia budidaya abalon modern, dan mengungkap mengapa para petani begitu bersemangat, dalam membesarkan harta karun bercangkang tangguh ini. Pada peternakan abalon masa kini, sistem dibangun secara cermat, untuk menciptakan kembali lingkungan alami, membantu mereka tumbuh kuat dan sehat, sambil mempertahankan kualitas terbaik. Peternakan ini sering menggunakan tangki tempat air segar kaya oksigen mengalir terus-menerus, untuk menciptakan kondisi sempurna bagi abalon untuk tumbuh subur. Para petani benar-benar menghargai abalon sebagai sumber daya yang berharga, merawatnya dengan penuh perhatian. Di peternakan modern, sistem khusus disiapkan untuk mengalirkan air laut langsung ke dalam tangki, yang memungkinkan abalon hidup di lingkungan asin yang mereka butuhkan. Sistem ini juga mencakup sirkulasi air berkelanjutan, dan bahkan generator gelombang buatan, untuk menjaga kadar oksigen tetap tinggi, yang menyerupai habitat alami mereka. Ini adalah keseimbangan yang cermat antara teknologi dan perawatan. Makanan abalon juga direncanakan dengan cermat. Petani memberi mereka tambahan mineral penting, seperti kalsium dan magnesium. Jika mereka tidak mendapatkan cukup mineral, cangkangnya bisa lemah atau tidak kokoh, yang membuat mereka tidak bernilai untuk dijual. Kehidupan dimulai di tangki penetasan khusus, di mana segala sesuatunya dikontrol secara cermat, untuk memberi mereka awal yang terbaik. Air di sini disaring dan disterilkan secara ketat, untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan aman. Di dalam tangki pemeliharaan, larva telur abalon menetas dalam waktu sekitar 24 jam, dan hanya beberapa hari, kemudian muncul jutaan larva kecil yang berenang bebas. Saat mereka tumbuh, abalon muda dipindahkan ke tempat pembibitan, dan tinggal di sana hingga 6 bulan. Abalon dikenal karena laju pertumbuhannya yang relatif lambat, bergantung pada spesies dan kondisi budidaya. Dibutuhkan waktu sekitar 2 hingga 4 tahun, agar abalon mencapai ukuran pasar. Setelah abalon tumbuh hingga ukuran pasar idealnya, biasanya panjangnya antara 3 hingga 5 inci, dan berat sekitar 80 hingga 200 gram, maka tibalah saatnya untuk memanen. Tahap ini penting karena penanganan yang salah, dapat menyebabkan stres, kerusakan pada cangkang, atau penurunan kualitas daging. Setelah dipanen, abalon ditempatkan dalam tangki pembersihan berisi air dingin,
untuk menenangkannya, yang membantu mereka rileks. Air dingin membantu memperlambat metabolisme, dan menjaga mereka dalam keadaan tenang, memastikan mereka tetap tenang, dan mempertahankan kualitas terbaik hingga siap untuk dikemas. Abalon dapat dikirim ke pasar lokal dan dijual langsung ke konsumen, atau mungkin diangkut ke pabrik pengolahan. Saat abalon tiba di pabrik pengolahan, mereka dengan cepat disortir berdasarkan ukuran dan kualitas yang memenuhi standar tertinggi, yang memiliki cangkang utuh, daging padat, dan warna cerah, disisihkan untuk pasar segar atau ekspor kelas atas. Setelah abalon diolah, mereka dibersihkan dan disiapkan dengan hati-hati sebelum segera dibekukan. Pembekuan cepat ini membantu mengunci rasa, tekstur, dan nilai gizinya, memastikannya tetap berkualitas tinggi bahkan setelah disimpan. Abalon yang tersisa sering diolah lebih lanjut menjadi produk seperti abalon kalengan atau kering. Abalon kalengan merupakan makanan laut yang praktis dan berharga. Abalon dimasukkan ke dalam kaleng berisi air garam ringan atau kaldu beraroma. Kaleng disegel dan disterilkan pada suhu tinggi untuk memastikan keamanan dan umur simpan yang panjang, dan siap dinikmati kapan saja dan di mana saja. Untuk mencairkan abalon beku, kalian dapat menggunakan oven untuk mencairkannya secara perlahan, sambil mempertahankan tekstur dan rasanya. Metode ini sering digunakan saat menyiapkan abalon untuk dimasak, karena membantu menjaga kualitasnya. Metode kedua, kalian bisa menggunakan air garam dingin. Abalon merupakan bahan berharga dalam banyak masakan Asia, terutama dikenal sebagai bintang sup abalon yang lezat. Hidangan ini sering dinikmati karena manfaat kesehatannya, dan secara tradisional dipercaya dapat meningkatkan energi, dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Nah, bagaimana menurut kalian dengan peternakan abalon ini? Apakah di daerah kalian ada tempat budidaya abalon? Dan menurut kalian mana yang lebih lezat, daging abalon atau daging ayam? Ketikkan pendapat kalian pada kolom komentar. Kanguru bukan hanya simbol ikonik Australia, tetapi juga spesies yang berkembang biak begitu cepat, sehingga jumlahnya jauh melebihi populasi manusia. Namun, hanya sedikit orang yang menyadari bahwa di balik citra makhluk yang berkeliaran bebas ini, terdapat industri perburuan dan pemrosesan yang diatur secara ketat. Jadi bagaimana daging kanguru dipanen dan disiapkan? Mari kita lihat bersama dalam video ini. Kanguru bereproduksi dengan cepat, dan hampir tidak memiliki predator alami, yang menyebabkan ledakan populasi di Australia. Untuk mengendalikannya, pemerintah mengizinkan perburuan, tetapi dengan peraturan yang ketat. Meskipun umumnya kanguru damai, mereka dapat menjadi agresif saat terancam. Mereka juga sering melompat ke jalan, sehingga menyebabkan kecelakaan berbahaya. Akan tetapi perburuan bukannya tidak terkendali, hanya pemburu berlisensi yang diizinkan, yang menjamin praktik manusiawi dan keseimbangan lingkungan. Perburuan kanguru di Australia sebagian besar dilakukan pada malam hari, saat hewan ini paling aktif. Pemburu berlisensi menggunakan kendaraan khusus, yang dilengkapi dengan lampu sorot yang kuat, untuk memindai padang rumput yang luas, dan mengidentifikasi target dalam kegelapan. Setelah kanguru yang cocok ditemukan, pemburu menggunakan senapan berkaliber tinggi, yang biasanya dirancang untuk memastikan pemburuan yang cepat dan manusiawi. Setelah ditembak, kanguru mungkin akan merontak sebentar karena refleks, sebelum menjadi tidak bergerak sama sekali. Proses pemburuan berlanjut sepanjang malam, dengan para pemburu bergerak melintasi berbagai daerah, untuk mengendalikan populasi kanguru, sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah.
Hewan yang dipanen kemudian diternakkan, dan disembelih di lokasi, termasuk pengeluaran isi perut dan pengawetan, untuk mempertahankan kualitas daging terbaik. Setelah selesai, kanguru diangkut ke fasilitas pemrosesan, di mana dagingnya disiapkan untuk tujuan komersial atau ekspor. Setelah diburu dan diolah terlebih dahulu di lapangan, kanguru dimuat dalam truk khusus, dan diangkut ke pabrik pengolahan. Di sini setiap kanguru digantung pada sistem konveyor menggunakan kait khusus, yang memungkinkan pekerja memeriksa kualitasnya sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. Selanjutnya para pekerja mulai menyembelih daging menggunakan pisau tajam, untuk memisahkan potongan-potongan yang berbeda, membuang tulang, urat, lemak berlebih, dan hanya menyimpan daging tanpa lemak berkualitas tinggi. Setelah dipangkas, daging disortir berdasarkan ukuran dan kualitas, sebagai persiapan untuk pengemasan. Daging kanguru kemudian dimasukkan ke dalam kantong beku, untuk memperpanjang masa simpan. Setelah penyegelan vakum, daging dikemas sesuai berat standar, dan siap didistribusikan. Terakhir, daging yang dikemas dipindahkan ke penyimpanan dingin, sebelum diangkut ke supermarket, restoran, atau diekspor ke pasar internasional, untuk memastikan produk dengan kualitas terbaik, sampai ke konsumen. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang kanguru? Dan bagi kalian yang sudah pernah mencicipi daging kanguru, beritahu kami seperti apa rasanya.